Apakah 5 kemunduran surga dan manusia begitu mengerikan? Wu Chen merasa sedikit berdebar-debar. Dia belum pernah mengalami 5 kegagalan surga dan manusia. Informasi yang dia dapatkan pada dasarnya berasal dari buku-buku kuno. Guru, Anda belum mengalaminya. Tentu saja, Anda tidak tahu 5 kegagalan surga dan manusia. Ini adalah bencana alam yang paling mengerikan. Begitu datang, itu tidak terbayangkan. Anda pernah mengalaminya. Di sini, api suci lembah hampa terdiam, dan berkata, saya memang mengalaminya. Bagaimana mungkin, dengan kekuatanmu, bisa bertahan dari 5 kegagalan surga dan manusia? 5 kegagalan surga dan manusia setidaknya dapat dilawan di kerajaan dewa. Kekuatan api suci Sugu, paling banter, berada di tahap akhir kerajaan dewa yang sebenarnya. Menurut kebenaran, sama sekali tidak mungkin untuk melawan 5 kegagalan surga dan manusia. Guru, saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya selalu punya firasat aneh. Saya benar-benar pernah mengalami 5 kegagalan surga dan manusia, tetapi sekarang sepertinya saya tidak punya kesan apapun. Ada apa? Wu Chen juga bingung. Dengan kekuatan api suci Sugu, sungguh mustahil untuk bertahan dari 5 kegagalan surga dan manusia. Namun, dia memiliki kepercayaan 100% pada api suci Sugu. Sekarang setelah dia mengatakan itu, dia pasti tidak akan berbohong. Selain itu, dia cukup akrab dengan 5 kegagalan surga dan manusia. Apa yang kamu alami sebelum kesadaran lahir? Dia tahu bahwa api suci lembah telah lahir dengan kesadaran jauh sebelum dia mendapatkannya. Secara umum, rentang hidup tubuh kehidupan tipe api sangat panjang. Sebelum kelahiran kesadaran, ada banyak waktu. Mungkin, tepat sebelum kelahiran kesadarannya, dia mengalami 5 kegagalan surga dan manusia, yang juga mungkin terjadi. Namun, ada celah dalam hal ini, karena kekuatan 5 kemunduran surga dan manusia sangat kuat. Kekuatan api suci lembah tidak dapat menahannya sekarang, apalagi sebelum tidak ada kesadaran. Apakah dia masih lebih kuat sebelum tidak ada kesadaran? Jelas, itu tidak mungkin. Apakah menurutmu aku akan tahu? Api suci Sugu tidak bisa berkata apa-apa kepada Wu Chen. Kesadaran adalah apa adanya. Hanya ketika memiliki kesadaran, ia dapat mulai merekam hal-hal di sekitarnya dan memiliki ingatan. Sebelum dia lahir dengan kesadaran, hantu itu tahu apa yang telah dialaminya. Wu Chen tersenyum, dia juga merasa bahwa masalahnya tampak sedikit bodoh. Namun, selalu ada ilusi dalam benaknya. Mungkin, ada rahasia yang tersembunyi di api suci lembah. Pergilah ke tempat itu suatu saat nanti. Tempat yang dia katakan adalah tempat di mana dia menemukan api suci di lembah. Itu adalah zona api, yang dikenal sebagai panas ekstrim. Bahkan jika dewa sejati itu kuat, dia harus berhati-hati jika dia ingin masuk, atau dia akan terbakar oleh api, atau bahkan jatuh, yang sangat mungkin terjadi. Tidak peduli apakah vitalitas dunia ini akan memengaruhi kekuatanku. Ini adalah masalah yang dia khawatirkan saat ini, karena yang dia kembangkan adalah aura, bukan vitalitas. Aku tidak tahu, Tuan, sebaiknya kamu mengubah kekuatanmu dan mencoba untuk melihat apakah kamu dapat menyerap dan mengubah vitalitas dunia ini. Bagaimanapun, alam semesta saat ini adalah zaman roh langit dan bumi, dan energi bentuk khusus dari roh langit dan bumi hanya ada di beberapa tempat langka. Jika terekspos, itu akan segera diasimilasi oleh roh langit dan bumi. Wu Chen menarik napas dalam-dalam. Suangong bergerak di tubuhnya dan Huang Jue bergerak lebih cepat. Segera, dia bisa merasakan bahwa ada energi unik yang masuk ke dalam dirinya. Ia diserap dan diubah oleh Huang Jue. Ia berubah menjadi kekuatan spiritual murni dan mengalir ke dantian. Kemudian ia diangkut ke bagian tubuh lainnya melalui dantian. Sepertinya tidak ada pengaruhnya. Kau mencoba trik lain, kata api suci Sugu. Apakah ada perbedaan? Wu Chen tidak mengerti bahwa formula yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Aku juga tidak tahu. Wu Chen mengalihkan pandangannya. Api suci yang hampa ini menjadi semakin tidak dapat diandalkan. Namun, ia memutuskan untuk mencobanya dan mengubah formula Dharma menjadi formula tubuh emas abadi. Ada apa? Ketika ia tidak dapat menjalankan formula tubuh emas, ia terkejut menemukan bahwa kecepatan penyerapan energi langit dan bumi di sekitarnya menurun secara signifikan, yang tidak semulus Huo Yujue sebelumnya. Tentu saja, api suci lembah tidak terduga.
Ada apa, Millet? Tuan, cobalah beberapa trik lainnya, kata api suci Sugu. Wu Chen menarik napas dalam-dalam dan mengubah formula internal menjadi 9 perubahan Shenlong dan 9 perubahan Shenlong. Ini adalah formula tertinggi dari keluarga naga. Ia memiliki kemampuan magis dan misterius, yang tidak kalah dari formula tubuh emas abadi. Di antara keterampilan yang pernah dilihat Wu Chen, mungkin hanya formula Phoenix yang dapat melampauinya. Kemudian, ia menemukan bahwa situasi Shenlong Jiubian mirip dengan formula tubuh emas abadi. Kecepatan penyerapan dan kecepatan pemurnian langit dan bumi di sekitarnya lambat, yang sangat tidak menguntungkan bagi pertempuran. Saya akan mencoba sesuatu yang lain. Wu Chen menjalankan formula lain dan menemukan bahwa kecepatan penyerapan vitalitas langit dan bumi lebih lambat daripada 9 perubahan Shenlong dan formula tubuh emas abadi. Ini juga merupakan efek dari pengoperasian keterampilan tingkat dewa. Jika itu adalah Tianji, itu tidak dapat menyerap vitalitas langit dan bumi sama sekali. Itu persis sama seperti yang kuduga. Wu Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Melalui pengujian, kita dapat memahami bahwa vitalitas langit dan bumi memiliki efek yang besar pada para biksu di era ini, tetapi efek ini bersifat kontra, yang dapat menekan kekuatan dan membuat orang tidak dapat memainkan semua kekuatan. Wu Chen terdiam. Hasil dari pengujiannya sebelumnya tampaknya persis sama dengan apa yang dikatakan api suci Sugu. Namun, dia masih memiliki pertanyaan, yaitu, Huo Yujue. Bagaimana menjelaskannya? Mengetahui apa yang dipikirkan Wu Chen, Sugu Shenghuo berkata, Guru, itu terkait dengan keterampilan Huo Yujue. Di mana ini dimulai? Wu Chen bingung. Jalan api suci Sugu, Huo Huang Jue milik guru dapat dikatakan melampaui semua keterampilan di dunia, bahkan 9 perubahan naga dan tubuh emas abadi Jue tidak dapat mencapainya, lagi pula, aku belum pernah melihat keterampilan apapun yang melampaui keterampilan semacam ini. Wu Chen terdiam, dia adalah praktisi Huo Yujue. Secara alami, dia tahu bahwa kata-kata api suci Sugu tidak kosong. Huo Yujue benar-benar ajaib. Ada beberapa keterampilan yang dapat dibandingkan dengannya. Itu karena kekuatan formula Phoenix sehingga dapat kompatibel dengan semua bentuk energi di dunia, seperti roh, vitalitas, kinaga, del, dan bahkan ki jahat di jembatan Naihe. Kemanapun Anda pergi, tidak peduli di era apa Anda berada, kekuatannya tidak akan banyak berubah karena lingkungan sekitar. Api suci lembah berbicara, dengan cara ini, aku masih bisa mengerahkan seluruh kekuatanku di sini, tetapi yang lain tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Benarkah begitu? Dalam benak Wu Chen, dia memiliki rumus api dan burung Phoenix. Dia bisa mengubah vitalitas langit dan bumi. Kekuatannya tidak ditekan sama sekali. Sedangkan orang lain, mereka ditekan di mana-mana setelah masuk ke sini. Dalam hal ini, dia pasti memiliki keuntungan. Ya, api lembah hampa mengangguk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sini. Wu Chen melepaskan kekuatan jiwanya sendiri untuk menjelajahi ruang di sekitarnya. Kekuatan jiwanya saat ini sangat kuat. Hampir dalam sekejap, di wilayah seluas 10.000 mil, dia memiliki pemandangan panorama. Apa itu? Sebuah kastil hitam. Kekuatan jiwa yang sangat besar dilepaskan. Wu Chen menjelajahinya. Sekitar 5.000 mil jauhnya, dia menemukan sebuah kastil hitam. Kastil itu gelap dan gelap. Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan yang bersembunyi di dalamnya. Namun, ketika kekuatan jiwanya menutupi kastil di sini, ditemukan bahwa kekuatan jiwanya tidak dapat bekerja, karena dia tidak dapat mendeteksi apapun. Ada sesuatu yang terjadi di kastil ini. Wu Chen menyimpulkan bahwa pasti ada rahasia yang tersembunyi di kastil ini, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Tanpa banyak keraguan, Wu Chen segera pergi ke kastil hitam. Jarak 5.000 mil adalah waktu baginya sekarang. Mendarat di kastil hitam ini, Wu Chen menatap kastil hitam ini. Kastil hitam ini membuat orang-orang merasa muram. Tiba-tiba, Wu Chen menemukan bahwa ada orang lain selain kastil hitam. Orang-orang ini jelas datang dari luar. Mereka semua tertarik dengan kastil hitam dan ingin menjelajahi rahasia kastil hitam. Setelah kekuatan mencapai alam dewa sejati, daya deteksinya sangat kuat dan kuat. Selama itu bukan tempat tertentu, pada dasarnya dapat mendeteksi tempat dalam jarak 10.000 li. Dengan kata lain, selama mereka bersedia,
mereka dapat dengan mudah melihat hal-hal dalam jarak 10.000 li. Wu Chen. Saat itu, sebuah suara datang dari belakang. Wu Chen menoleh ke belakang dan melihat Sun Yan. Kamu juga di sini. Melihat Sun Yan, Wu Chen tidak terkejut, karena ruang di sini, ketika batasnya ditembus, telah menghasilkan gerakan dan statis yang hebat, tidak mungkin untuk memikirkannya atau tidak. Bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu? Sun Yan bertanya kepada Wu Chen, karena dia tiba di sini sebelum dia, dan kekuatannya juga di atasnya. Wu Chen menggelengkan kepalanya, aku juga baru saja di sini. Ada energi yang sangat aneh di dalamnya, yang secara efektif dapat mencegah deteksi orang. Sun Yan mengangguk, dan dia sudah menemukan ini, karena itu, dia datang ke sini untuk menjelajah. Adapun ayah, bukankah dia bersamamu? Sun Yan bertanya lagi. Wu Chen menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak tahu. Kami berpisah saat kami masuk. Sekarang aku tidak tahu di mana dia. Wajah Sun Yan merosot, sedikit khawatir. Wu Chen menghibur, jangan khawatir, seharusnya tidak ada masalah dengan kekuatan penguasa dunia yang kuat. Sun Yan juga memikirkannya. Sun Feng adalah raja dewa dengan kekuatan yang kuat. Tidak mungkin baginya untuk memiliki masalah. Tidak satu pun dari mereka yang memiliki masalah, apalagi ayahnya. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, Wu Chen, apakah kekuatanmu terpengaruh? Wu Chen tertegun, langsung teringat spekulasi sebelumnya, berkata, kekuatanmu tidak turun. Sun Yan berkata, penurunannya tidak ada habisnya, tetapi aliran udara di sini memengaruhi kekuatanku. Ini adalah eufemisme. Sebenarnya, itu berarti kekuatannya telah menurun. Ya, sebelumnya, Wu Chen mengira bahwa kekuatan orang lain telah terpengaruh. Sekarang ketika aku melihat Sun Yan, itu benar. Apakah kekuatanmu terpengaruh? Wu Chen tidak menjawab secara langsung, tetapi berkata, aliran udara di ruang ini bukanlah roh langit dan bumi, tetapi bentuk energi lain, yaitu vitalitas langit dan bumi. Petik 2. Bukankah vitalitas langit dan bumi unik di zaman kuno? Sun Yan juga tahu bahwa vitalitas langit dan bumi, yang merupakan jenis energi yang hanya ada di zaman kuno. Di era ini, vitalitas tersebut telah digantikan oleh roh langit dan bumi, dan hanya ada di beberapa tempat yang ajaib. Bukankah kamu mengatakan bahwa ini adalah situs yang diwariskan dari zaman kuno? Aku pikir itu mungkin benar-benar situs dari zaman kuno. Wu Chen berkata dengan suara yang dalam. Benarkah? Sun Yan sangat terkejut. Awalnya, mereka hanya menyimpulkan bahwa situs ini mungkin merupakan situs yang diwariskan dari zaman kuno berdasarkan beberapa hal lain, tetapi mereka tidak berani memastikannya 100%. Sekarang dia melihat vitalitas langit dan bumi, dia menyadari bahwa situs ini mungkin benar-benar situs kuno. Apakah seperti ini atau tidak? Karena kita sudah masuk, kita harus menyelidikinya. Suasana hati Wu Chen sedang bagus sekali. Ia agak merindukan tempat ini, karena di zaman dahulu kala, itu adalah era yang membuat orang-orang sangat terpesona, dengan segala macam harta karun, bahkan dewa-dewi, hampir semuanya muncul, kecuali jantung waktu. Yang paling ia harapkan sekarang adalah mendapatkan ketiga jenis tanaman obat itu. Selama ia memiliki ketiga jenis tanaman obat itu, ia akan dapat memurnikan pil pembuat dewa dan menghadapi ras alien. Inilah yang paling ia inginkan. Ya, Sun Yan juga tahu bahwa Wu Chen memikul tanggung jawab yang berat. Ras alien sekarang menduduki dunia surga. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah ini, maka semua dunia surga dan alam semesta akan dianiaya oleh ras alien. Konsekuensi seperti itu tidak dapat dibayangkan. Baiklah, mari kita mulai dengan kastil hitam ini. Wu Chen menatap kastil hitam ini, dan menantikannya. Dia ingin melihatnya. Itu berasal dari zaman kuno. Apa yang aneh tentangnya? Apakah ada yang dia butuhkan? Dalam sekejap, sosok Wu Chen berubah menjadi cahaya dan bergegas ke kastil hitam. Di belakang, Sun Yan mengikuti dan juga masuk. Wu Chen adalah orang yang dicintainya. Kemanapun dia pergi, bahkan di neraka, dia tidak ragu sama sekali. Segera, keduanya muncul di kastil. Sebelum mereka bisa berdiri tegak, kekuatan yang kuat bergegas turun ke arah mereka. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, tekanan yang disebabkan oleh kekuatan ini sangat besar, bahkan jika sekuat dirinya, itu juga sangat sulit.
Sungguh kekuatan yang kuat. Dibandingkan dengannya, situasi Sun Yan bahkan lebih buruk. Awalnya, prestasi dan kekuatannya tidak sebaik Wu Chen. Sekarang dia ditekan oleh vitalitas langit dan bumi di sini. Secara alami, itu akan menjadi lebih buruk. Wu Chen menjalankan Huoyu Jue, kekuatan dahsyat yang meletus darinya dan melawan kekuatan dahsyat ini. Namun kemudian dia menemukan bahwa kekuatan yang lebih dahsyat, seperti banjir yang deras, sangat kuat. Begitu wajah Wu Chen berubah, dia tidak menyangka bahwa kekuatan ini begitu dahsyat. Bahkan dalam keadaan ini, dia akan merasa sangat sulit. Saya ingin melihat seberapa dahsyat kekuatan ini. Wu Chen tidak percaya pada kejahatan ini. Formula Phoenix tubuh mempercepat dan mendesak kekuatan yang lebih kuat untuk melawan energi yang kuat di sini. Namun, seperti sebelumnya, ketika dia menggunakan energi yang lebih kuat, energi dari luar juga meningkat, yang selalu menekannya dan membuatnya tidak dapat melawan. Milik neneknya, Wu Chen sedikit kesal. Dia tidak menyangka bahwa kastil hitam itu begitu aneh. Dia memperkuat kekuatannya, dan pihak lain juga memperkuat kekuatannya. Semua ini baru permulaan, jadi dia menghadapi masalah seperti itu. Kita dapat membayangkan bahwa masih banyak masalah yang menunggu mereka. Tuan, gunakan jembatan. Pada saat ini, suara api suci lembah keluar dari tubuhnya. Jembatan Nahe, apakah ini berguna? Wu Chen merasa ragu. Api suci Sugu berkata, coba saja. Jembatan Nahe adalah dewa. Kemampuan dewa sangat anti langit. Dalam beberapa keadaan khusus, itu dapat memiliki efek magis. Di sini, tentu saja, Wu Chen tahu bahwa setiap jenis dewa memiliki beberapa fungsi khusus. Secara alami, jembatan tidak terkecuali. Saat ini, dia tidak dapat memikirkan cara lain. Dia hanya ingin kembali ke lembah dan melihat apakah ada efeknya. Tutup mata Anda, Wu Chen mulai merasakan kekuatan jembatan Nahe. Segera, energi aneh mengalir keluar dari tubuhnya. Energi ini sangat besar. Dia tahu bahwa ini adalah kekuatan jembatan Nahe. Begitu kekuatan jembatan Nahe keluar, Wu Chen merasa bahwa energi misterius dan kuat dari ruang sekitarnya tampaknya menghilang dalam sekejap. Valid, Wu Chen sedikit terkejut. Para dewa adalah dewa. Mereka benar-benar memiliki kemampuan magis. Pada saat yang sama, dia memikirkan sebuah pertanyaan, yaitu, mengapa Netherflame mengetahui hal ini? Xiao Gu, bagaimana perasaanku? Kamu tampak sedikit aneh hari ini. Aneh, ada apa denganku? Sugu Holyfire bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak merasa aneh hari ini. Semuanya normal. Wu Chen berkata, mengapa kamu tahu begitu banyak hal? Wu Chen merasa sangat bingung. Sejak dia memasuki ruang ini, api suci di lembah menjadi sangat aktif. Namun, dia tidak seperti ini sebelumnya. Dia pada dasarnya tetap diam. Misalnya, ketika dia mendukung dunia untuk merebut jembatan, dia tidak menemukan api suci di lembah itu mengucapkan sepatah kata pun sepanjang waktu. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, sehingga dia adalah tuannya. Itu melupakan keberadaannya. Namun, setelah memasuki ruang ini, situasinya sangat berbeda. Api suci Sugu benar-benar seperti orang yang berubah. Dia pada dasarnya dapat mengatakan apa saja di sini. Dia tahu lebih banyak daripada dia. Anda tahu, dia adalah seorang pria, dewa dan pria dari dua dunia. Pasti ada banyak hal yang dia ketahui. Saya tidak tahu. Dengarkan perkataan tuannya, api suci Sugu juga terasa sedikit tidak masuk akal. Ya, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak hal dari zaman kuno? Itu zaman kuno. Saat itu, dia seharusnya tidak dilahirkan, karena dengan kekuatannya, dia sama sekali tidak mampu menahan 5 kegagalan surga dan manusia, 5 kegagalan surga dan manusia, yang merupakan bencana paling mengerikan di dunia. Dia belum mencapai tujuan. Sebelum tiba di kerajaan dewa, tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan orang-orang kuat di kerajaan dewa, mereka tidak perlu berani mengatakan bahwa mereka bisa menahannya. Apa, kamu tidak tahu? Mata Wu Chen terbuka lebar. Siapa yang bisa percaya bahwa dia tahu lebih banyak tentang api daripada tuannya? Bukankah itu pertanyaan yang jelas? Tidak, aku harus bertanya. Api suci Sugu berkata, sejak aku memasuki ruang ini, ketika aku bertemu dengan vitalitas surga dan bumi, aku merasa ada sesuatu yang terbuka dalam kegelapan. Perasaan itu seperti aku datang ke kampung halamanku setelah bertahun-tahun menghilang.
Wu Chen terdiam. Apa yang dikatakan Sugu tentang api suci mengingatkannya pada sebuah kemungkinan. Itu dugaannya sebelumnya bahwa api suci Sugu mungkin berasal dari zaman kuno. Namun, ada juga masalah. Masalah terbesar adalah bagaimana api suci Sugu dapat bertahan dari 5 kegagalan surga dan manusia dan berhasil hidup di era ini. 5 kegagalan surga dan manusia sangat mengerikan. Di bawah kerajaan ilahi, tubuh kehidupan apapun akan hancur, bahkan ruang di sekitarnya juga akan hancur. Tetapi jika api suci Sugu benar-benar mampu bertahan dari 5 kegagalan surga dan manusia. Benarkah? Wu Chen tiba-tiba memikirkan kemungkinan bahwa api suci Sugu mungkin benar-benar berasal dari zaman kuno, tetapi dia tidak tahu apa yang salah, yang menyebabkan penurunan kekuatannya sendiri, dan bahkan tertidur lelap. Sampai dia mendapatkannya kemudian, dia membangunkan pikirannya lagi. 5 kegagalan surga dan manusia. Wu Chen tercengang. Hal yang paling mengerikan tentang malapetaka antara langit dan bumi adalah bahwa langit dan manusia adalah 5 kegagalan, tentu saja, karena malapetaka semacam ini terjadi pada semua orang dan setiap makhluk hidup. Bahkan jika itu adalah api, itu tidak terkecuali. Dan api suci lembah mungkin memiliki masalah selama 5 malapetaka langit dan manusia. Meskipun berhasil selamat dari malapetaka, kekuatannya harus sangat berkurang, jauh lebih sedikit dari sebelumnya, atau bahkan tertidur lelap. Namun, ketika api suci Sugu memasuki ruang ini, karena lingkungan unik di sini merangsang beberapa ingatan dan kemampuan potensial api suci Sugu, sehingga ia dapat mengetahui banyak hal. Dengan cara seperti itu, tampaknya semua masalah dapat dijelaskan secara wajar. Namun, ide ini mungkin juga salah. Bagaimanapun, api suci Sugu tidak tahu apa-apa tentang masalah ini, jadi tidak ada yang bisa menjelaskannya. Namun, satu hal yang pasti, yaitu, identitas api suci Sugu tidak sederhana. Mungkin, dia bukan api murni. Mungkin ada hal-hal lain dalam dirinya. Aku mencari kesempatan untuk pergi ke sana. Jika api suci Sugu benar-benar berasal dari zaman kuno, maka untuk menemukan identitasnya, Anda hanya perlu pergi ke tempat di mana api suci Sugu awalnya berada. Mungkin, beberapa petunjuk dapat ditemukan di sana, yang belum tentu. Bagaimanapun, tempat itu terlalu penting bagi api suci Sugu. Apa kabar, Wu Chen? Ucapan Sun Yan membuat Wu Chen langsung tersadar. Ia menatap Sun Yan dan mendapati bahwa situasinya tidak baik. Aku tidak ada urusan, Sun Yan. Berikan tanganmu padaku. Wu Chen berkata. Sun Yan ragu sejenak, lalu mengangkat tangannya dan meletakkannya di tangan Wu Chen. Saat menyentuh tangannya, Sun Yan merasakan ada energi aneh yang mengalir ke dalam tubuhnya. Di bawah energi ini, tekanan kuat di sekelilingnya menghilang dalam sekejap. Ada apa? Sun Yan tercengang. Wu Chen berkata, aku punya jembatan, yang merupakan dewa langit dan bumi. Kekuatannya dapat mematahkan tekanan kuat semacam ini. Itu adalah kekuatan para dewa. Di dalam tubuh Wu Chen, tentu saja, Sun Yan mengetahuinya, karena mereka mencarinya bersama-sama di awal, dan ia juga tahu bahwa langit dan bumi memiliki kekuatan magis, yang tidak dapat diprediksi dan dapat mematahkan tekanan ini, jadi Sun Yan tidak terkejut. Ayo pergi, mari kita lihat apa yang tersembunyi di sini. Melihat Sun Yan telah mengatasi tekanan kuat semacam ini, Wu Chen juga mengalihkan perhatiannya ke ruang di sekitarnya. Kastil kuno berwarna hitam ini, dengan energi yang aneh, pasti bukan tempat biasa. Bagus. Sun Yan tidak mengatakan apa-apa. Tujuan mereka di sini adalah untuk menjelajahi rahasia di sini. Mereka masuk jauh ke dalam ruang kastil, dan mereka tidak pergi jauh. Tiba-tiba, mereka berhenti karena mereka menemukan bahwa ada sungai di ruang di depan mereka. Bagaimana mungkin ada sungai di sini? Dua orang melihat sungai ini, keseluruhannya menghadirkan semacam warna hitam, dikelilingi oleh aliran udara hitam, memiliki kekuatan sihir yang kuat, seperti ada hantu yang bersiul. Ayo pergi dan lihat. Wu Chen tidak takut. Dia hanya berjalan melewatinya dan Sun Yan mengikutinya. Segera, mereka sampai di sungai dan berhenti di sini. Melihat ke bawah, semprotan tinta mengepul dan bergelombang. Air laut hitam dipenuhi dengan bau yang sangat menjijikkan, yang membuat orang mual. Semprotan hitam itu, seperti bunga teratai tinta hitam, mekar di laut, yang tampak suram dan mengerikan. Melihat dari jauh,
mereka bahkan lebih terkejut. Mereka melihat sebuah pulau berdiri di sungai. Pulau itu tersembunyi dan diselimuti kegelapan. Mereka tidak dapat melihatnya dengan jelas. Itu sangat misterius. Apakah kamu ingin pergi ke sana dan melihatnya? Wu Chen melihat pulau itu. Bagi mereka berdua, mereka hampir sama sekali tidak mengenal tempat itu. Mereka tidak tahu apapun tentangnya. Setiap langkah tindakan dapat dianggap sebagai petualangan. Kita harus berpikir dua kali. Sun Yan berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu bertanya padaku tentang hal semacam ini. Buatlah idemu sendiri. Kemanapun Wu Chen pergi, dia akan pergi, bahkan jika itu adalah kolam naga dan gua harimau, bahkan jika itu adalah neraka, itu sama saja. Mendengar ini, Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Alasan mengapa dia bertanya padanya adalah karena dia ingin mendengar pendapatnya. Bagaimana dia tahu bahwa dia akan langsung mengembalikan pertanyaan itu kepada dirinya sendiri. Namun, dia tidak menyalahkannya. Sun Yan mengatakan itu karena dia sangat percaya padanya. Tidak peduli keputusan apa yang dia buat, dia akan mendengarkan. Bagaimana menurutmu, Millet? Karena Sun Yan gagal memberinya jawaban, dia harus beralih ke api suci Sugu. Selain itu, sejak memasuki ruang ini, kinerja api suci Sugu sangat mengejutkan dan mengejutkan. Mungkin dia tahu sesuatu. Ketika dia melihatnya, dia tidak melihat sekolah terkenal. Dia berpikir tentang apa yang harus dikatakan. Tiba-tiba, ruang di depannya berubah. Sungai hitam asli menghilang dalam sekejap. Ada apa? Wu Chen dan Sun Yan juga memperhatikan bahwa mereka berdua menunjukkan warna kejutan. Perubahan ajaib seperti itu benar-benar misterius. Melihat perubahan ruang, Wu Chen dan Sun Yan sama-sama tahu bahwa sesuatu yang tak terduga mungkin terjadi. Setelah beberapa saat, ruang di sekitarnya menjadi tuntas. Pada saat ini, mereka melihat lagi, dan pupil mereka tiba-tiba mengecil. Ruang di depan mereka bukan lagi sungai hitam, tetapi tempat ajaib. Ada altar besar di tengahnya. Di sekeliling altar, ada mantra sihir yang terukir. Mantra-mantra itu sangat rumit. Bahkan dengan kekuatan Wu Chen, mereka merasa pusing untuk waktu yang singkat dan tidak berani melihat lagi. Di sekeliling altar, ada 6 prasasti batu, yang tersebar merata, yang tampaknya menjadi penjaga altar dan menekan keberadaan altar. Sekilas, ada beberapa garis rumit yang diukir di prasasti batu. Gambar-gambar itu sangat rumit. Mata Wu Chen silau dan matanya sakit. Akhirnya, dia harus mengalihkan pandangannya. Di setiap prasasti batu, ada beberapa kata yang sangat aneh. Itu tampaknya nama-nama orang, tetapi mereka belum pernah mendengar nama-nama aneh seperti itu. Selain itu, tidak ada yang lain di sini, dan seluruh ruang itu sepi dan kosong. Itu tulisan kuno. Tiba-tiba, suara api suci Sugu keluar dari tubuh Wu Chen. Tulisan kuno. Wu Chen terkejut. Meskipun aku tidak mengetahuinya, aku samar-samar tahu bahwa kata-kata ini adalah kata-kata dari zaman kuno. Api suci Sugu berkata perlahan. Mendengar ini, Wu Chen yakin karena dia tahu bahwa Sugu tidak akan menipunya. Sekarang tampaknya mereka dapat dengan pasti memastikan bahwa tempat yang mereka datangi kali ini adalah situs dari zaman kuno. Ayo pergi dan lihat. Dengan rasa ingin tahu yang kuat, keduanya perlahan mendekati altar dan melihat ke tengah, tetapi mereka tertegun dan terkejut. Apa yang kita lihat adalah peta bintang yang sangat besar. Peta bintang ini tampak seperti nyata, luas dan rumit, tidak teratur dan tidak pernah berulang, rumit dan dapat berubah. Melihat peta bintang yang rumit ini, benar-benar diragukan apakah bintang yang sebenarnya seperti ini, dan Wu Chen bahkan memiliki ilusi bahwa selama Anda melangkah ke altar, Anda dapat melintasi bintang. Di antara peta bintang ini, ada 3 tempat yang paling penting. Salah satunya adalah ruang yang rusak. Ruang itu sangat besar sehingga ada beberapa bangunan yang rusak. Pada salah satu benda tak dikenal yang rusak, ada beberapa garis misterius, yang mirip dengan garis-garis kata-kata pada prasasti kuno. Itu terlihat seperti beberapa kata kuno. Di hadapan karakter Cina kuno, mereka sama sekali tidak mengetahuinya, karena mereka adalah orang-orang di era ini, hanya mengenali karakter-karakter era ini, dan karakter Cina kuno, diperkirakan hanya para ahli yang mengkhususkan diri dalam karakter Cina kuno yang dapat mengetahuinya. Gambar kedua adalah lubang hitam yang sangat besar. Lubang hitam itu sangat besar.
Di mata Wu Chen dan Sun Yan, jika dibandingkan dengan galaksi pusaran air, mereka tidak akan bisa melihat apa-apa. Mengenai keberadaan teror apapun di dalamnya, mereka benar-benar tidak dapat melihatnya, karena semua benda terdistorsi di dalam lubang hitam, dan mereka sama sekali tidak dapat melihatnya. Faktanya, perkiraan mereka salah. Lubang hitam itu tidak yakin berapa kali lebih besar dari domain bintang pusaran. Di sekitar lubang hitam, ruang terdistorsi, waktu dan segalanya hilang, yang merupakan tempat yang benar-benar mengerikan. Adapun tempat ketiga, itu bahkan lebih mengejutkan, karena itu adalah istana yang luar biasa. Seluruh istana terbuat dari kerja keras para pengrajin yang terampil. Dikelilingi oleh kristal, matahari bersinar langsung melalui kristal dan berubah menjadi pelangi 7 warna. Itu luar biasa, tak tertandingi, mengejutkan, dan menakjubkan. Sinar matahari berwarna-warni di kuil. Semua jenis barang indah yang terbuat dari kristal ada di seluruh kuil. Ketika sinar matahari bersinar, itu tampak seperti pelangi. Di sekelilingnya, ada 10 pilar tebal. Di pilar-pilar itu, ada ukiran naga dan burung phoenix. Semuanya berwarna emas dan berkilauan. Semuanya halus dan suci. Burung bangau terbang, kuil berkabut, awan berputar-putar, musik peri bersenandung, matahari bersinar, istana surgawi tergantung, dan semuanya sangat damai, seperti tanah suci di luar dunia. Miao Yue bersenandung, lembut dan tenang, melayang turun, memabukkan orang-orang, seperti musik peri selama 9 hari, menggerakkan pikiran, membingkai pikiran orang-orang. Setelah melihat semua ini, Wu Chen dan Sun Yan saling memandang, dan melihat kengerian di mata masing-masing. Tidak seorang pun dapat memikirkannya. Mereka dapat melihat hal-hal ini di sini. Segala sesuatu di sini benar-benar di luar imajinasi mereka. Mereka bahkan tidak dapat memikirkannya. Saat ini, pikiran mereka lebih kacau dan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berlama-lama di benak mereka. Mengapa keenam prasasti batu ini berdiri di sini? Apa tulisan di atasnya? Terlebih lagi, mengapa peta bintang yang rumit ini ada di sini? Masalah yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak saya, tidak dapat dilupakan. Hahaha, pada saat ini, suara tawa datang dan membangunkan Wu Chen dan Sun Yan, yang tenggelam dalam pikiran. Seseorang datang, Wu Chen dan Sun Yan mendongak, karena mereka dapat mendengar bahwa suara itu berasal dari angkasa di atas. Bersamaan dengan suara ini, ada juga beberapa kekuatan yang kuat dan tak tertandingi, yang berbeda dari mereka, kejahatan yang tak tertandingi. Tidak, jantung Wu Chen berdebar kencang. Kekuatan semacam ini membuat orang bergidik dan gemetar. Alien, Sun Yan mengucapkan kata yang mengerikan ini. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang dapat memiliki energi aneh seperti itu kecuali alien. Apakah alien itu datang? Selanjutnya, ada banyak energi kuat yang muncul di sekitar. Energi-energi ini sangat kuat. Yang terlemah memiliki kekuatan alam dewa yang nyata, sedangkan yang terkuat tidak terukur. Orang-orang ini, tentu saja, adalah mereka yang datang ke ruang ini sebelumnya. Namun, mata mereka semua tertuju pada tempat yang tinggi dan menjadi sangat bermartabat, karena mereka tahu bahwa keberadaan yang paling mengerikan antara surga dan bumi sedang datang ke sini, menunggu mereka, mungkin abadi. Boom! Tiba-tiba, suara gemuruh datang dari ruang yang tinggi. Udara hitam yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi ruang dari semua sisi. Itu seperti awan hitam. Di bawah bayang-bayang udara hitam, ruang di sekitarnya juga mengalami perubahan drastis, menjadi seperti api penyucian manusia. Dengan udara hitam yang meresap, sosok hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara hitam. Masing-masing dari sosok ini sangat jelek dan mengerikan, tetapi mereka memiliki kekuatan bitah dan kewibawaan, yang jauh melampaui imajinasi. Menatap sosok-sosok hitam ini, kita semua bermartabat dan takut. Peringkat yang mengerikan tiba-tiba muncul di hati kita. Alien, ya, makhluk-makhluk ini adalah makhluk asing, kuat dan jahat, musuh bersama seluruh alam semesta. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa 6 prasasti dewa yang diisukan itu benar-benar ada di tempat ini. Dari mulut ras yang berbeda, terdengar suara yang sangat menakutkan, seperti raungan hantu, yang mencapai titik ekstrim. 6 prasasti suci. Wu Chen adalah yang pertama kali mendengar istilah ini, 6 prasasti dewa. Apa ini? Apakah 6 prasasti batu yang berdiri di sini,
yang disebut 6 prasasti dewa oleh orang asing. Apakah ini 6 prasasti suci? Pada saat ini, seorang pria jatuh di samping Sun Yan dan Wu Chen. Penguasa dunia, ayah. Pria ini tidak lain adalah Sun Feng, pemimpin kerajaan Sun. Setelah Sun Feng jatuh, dia terus menatap ke-6 prasasti itu, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Ayah, apa 6 prasasti suci itu? Sun Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, dia tidak tahu ke-6 prasasti ini, tetapi mendengarkan nada bicara ayahnya, mungkin dia tahu sesuatu. Sun Feng mengerutkan kening sejenak dan berkata, saya pernah membaca sebuah buku kuno. Sepertinya saya pernah menyebutkannya di buku kuno itu. Mendengar ini, mata semua orang tertuju pada Sun Feng, berharap dia bisa menjawab beberapa pertanyaan. Sun Feng berkata, menurut buku-buku kuno, 6 prasasti dewa diciptakan oleh seorang pria yang hebat dan berkuasa di zaman kuno. Ke-6 prasasti dewa ini, bahkan satu pun, semuanya adalah harta karun yang tak tertandingi. Ketika ke-6 harta karun itu dijumlahkan, semuanya menjadi satu set lengkap artefak tertinggi. Apa, artefak tertinggi? Semua orang terkejut. Itu adalah harta karun paling mengerikan di dunia. Itu adalah harta karun roh yang paling kuat. Kekuatan yang dimilikinya tak terlukiskan. Jika diaktifkan sepenuhnya, itu dapat mengerahkan kekuatan tak tertandingi milik Kaisar Agung. Di zaman kuno, Kaisar Agung, juga dikenal sebagai kekuatan besar, adalah yang paling kuat di seluruh alam semesta. Tidak ada yang bisa menolak keberadaan seperti itu, bahkan dewa tertinggi, yang sama, tidak dapat menolak kekuatan Kaisar Agung. Pada saat ini, pandangan semua orang terhadap ke-6 prasasti ini telah berubah total. Tanpa diduga, ke-6 prasasti ini memiliki awal yang begitu besar. 6 senjata ajaib itu menjadi artefak tertinggi. Artefak tertinggi, seberapa kuatnya, tidak terukur, dan pembuatan artefak tingkat ini pasti sangat sulit. Pada dasarnya, tidak ada yang bisa membuatnya kecuali Kaisar Agung yang paling kuat. Saat ini, satu-satunya senjata dewa yang diwariskan adalah pedang naga. Itu adalah satu-satunya senjata dewa yang diwariskan di dunia. Pemilik pedang ini adalah ras asing.